is Sparta! Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film perang yang sangat brutal, yaitu berjudul 300 yang dirilis pada tahun 2006. Di film kali ini akan menceritakan bagaimana kebrutalan para prajurit Sparta yang hanya berjumlah 300 orang melawan puluhan ribu pasukan dari bangsa Persia. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan kelahiran seorang bayi laki-laki bernama Leonidas. Leonidas adalah keturunan Sparta dan ia dicek terlebih dahulu apakah memiliki kecacatan, karena berdasarkan adatnya, bayi yang memiliki kekurangan akan dibuang dan dianggap tak berguna bagi bangsa Sparta. Seiring berjalannya waktu, Leonidas mulai tumbuh dan dari kecil ia sudah dilatih menjadi seorang petarung yang tidak pantang menyerah, dan kematian dalam perang adalah kematian yang terhormat. Pada umur 7 tahun, Leonidas menjalani adat Sparta untuk hidup di alam liar, di mana mereka bersama anak lainnya harus hidup di lingkungan yang keras. Bahkan mereka juga harus saling bunuh untuk mendapatkan makanan. Tak hanya itu, Leonidas juga harus menghadapi kejamnya alam untuk menguji ketahanannya sebagai seorang Sparta. Hingga akhirnya Leonidas berhasil melewati lingkungan yang ekstrim serta mengalahkan serigala ganas yang mengincarnya. Mustahil bagi seseorang melewati lingkungan seperti itu. Namun Leonidas berhasil pulang dengan selamat sehingga ia diangkat menjadi seorang raja baru bagi bangsa Sparta. Singkat cerita, Leonidas saat ini sudah dewasa dan sedang melatih anaknya. Lalu tak lama kemudian bangsa Sparta kedatangan seorang tamu yang merupakan bangsa Persia. Kedatangan perwakilan bangsa Persia ini mengajak bangsa Sparta untuk tunduk di hadapan Raja Persia yang bernama Xerxes yang mengaku sebagai dewa. Ia memiliki pasukan yang sangat besar, yang mengerikan, dan tak akan segan-segan menghancurkan suatu bangsa jika mereka tak mau tunduk kepadanya. Berbeda dengan Leonidas, ia tak mau tunduk kepada siapapun, dan pada akhirnya ia pun menghabisi perwakilan Persia yang sudah mengancam bangsa tanah kelahirannya. This is Sparta! Setelah itu, Leonidas pun mendatangi tempat para pendeta dari para dewa kuno. Dan bagi bangsa Sparta, restu dari pendeta ini sangat diperlukan sebelum menjalankan perang dan tidak boleh dilarang oleh bangsa Sparta. Leonidas kemudian meminta restu kepada para pendeta agar bisa berperang, dan Leonidas sudah menyiapkan strategi agar bisa menang melawan Persia. Namun para pendeta ini melarang, terlebih lagi sebentar lagi ada hari ritual yang tak boleh dilewatkan. Meski begitu, Leonidas tak mempedulikan mereka, dan alasan para pendeta melarang Leonidas untuk bertarung karena mereka ternyata sudah disuap oleh bangsa Persia agar Leonidas tak melawan karena mereka takut akan kekuatan bangsa Sparta. Di sisi lain, Leonidas meminta saran kepada sang ratu yang merupakan istrinya jika ia akan berperang melawan Persia. Tentu saja sang ratu mendukung apapun pilihan Leonidas, asalkan bangsa Sparta tidak tunduk kepada Persia. Keesokan harinya, Leonidas membawa 300 pasukan terbaiknya untuk datang melihat bangsa Persia. Penasehat kerajaan masih tetap kekeh melarang Leonidas berperang karena para pendeta juga melarang aksinya.
Tapi Leonidas mengaku jika mereka berniat jalan-jalan sebentar untuk melihat keadaan bangsa Persia seperti apa. Setelah itu, Leonidas pun berpamitan kepada istri serta anaknya untuk pergi berperang. 300 men. March! It is the law, my lord. But a better captain. Bersama pasukan yang hanya berjumlah 300, mereka pun berangkat dan sudah siap mati demi tanah air mereka. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan bangsa Arkadia yang berniat bergabung untuk berperang melawan Persia. Raja Arkadia memperingatkan Leonidas jika jumlah mereka sangat sedikit. Namun meskipun sedikit, 300 pasukan itu adalah seorang pejuang. Berbeda dengan Arkadia yang jumlahnya banyak, namun kebanyakan mereka hanyalah warga biasa yang dipaksa untuk ikut perang. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah desa, yang dimana desa tersebut sudah hancur lebur dengan penduduknya yang sudah tewas. Leonidas yakin jika ini adalah ulah bangsa Persia. Tak lama kemudian, satu penduduk desa yang masih bocil mengucapkan kata terakhirnya sebelum tewas jika pasukan Persia yang dikenal sebagai pasukan kegelapan sudah membantai habis penduduk desa yang tak bersalah. Mendengar hal itu, bangsa Arkadia ketakutan karena pasukan kegelapan ini sangat kuat dan mustahil untuk dikalahkan. Berbeda dengan Leonidas yang tak gentar sama sekali dan bertekad untuk melawan pasukan kegelapan. Singkat cerita, Sparta dan Arkadia sampai di sebuah celah sempit di pinggir tebing yang sangat strategis untuk melawan Persia. Di sana mereka juga melihat kapal milik Persia yang sangat banyak. Namun saat malam, kapal-kapal Persia hancur karena badai yang sangat ganas, membuat semua pasukan Sparta senang melihatnya. Di sisi lain, ratu meminta bantuan kepada seorang dewan kerajaan agar suaranya didengarkan oleh para dewan lain agar mereka mendukung aksi Leonidas berperang melawan bangsa Persia. Kembali ke Leonidas yang akhirnya menemukan markas bangsa Persia. Arkadia dibuat terkejut karena sisa pasukan Persia masih sangat banyak. Padahal sebelumnya kapal Persia yang berisi pasukan-pasukannya sudah tewas di tengah laut. Berbeda dengan Sparta yang malah senang melihat banyaknya pasukan Persia yang akan mereka habisi. Keesokan harinya, perwakilan Persia datang menghampiri Sparta, dan di sepanjang jalan sudah banyak tumpukan mayat pasukan Persia yang sudah mereka habisi, membuat pasukan Persia ini ketakutan. Terlebih lagi, Sparta dan Arkadia membuat tembok dari tubuh pasukan Persia yang sudah tewas. Kedatangan pasukan Persia baru ini mengancam Sparta untuk menyerah. Namun itu adalah kesalahan besar karena dengan cepat Sparta langsung membuat Persia terpojok. Pasukan Persia ini malah mengulangi kesalahan karena mengancam akan menjadikan para wanita Sparta menjadi budak mereka. Di waktu yang sama, terdapat seorang buruk rupa bernama Ephialtes yang dari awal sudah mengikuti perjalanan Leonidas. Ephialtes sangat ingin ikut berperang untuk memulihkan nama baik ayahnya. Terlebih lagi, ia tahu jalan rahasia yang bisa saja diketahui oleh Persia untuk mengepung mereka. Meski begitu, Leonidas menolak Ephialtes ikut berperang karena tubuhnya yang tidak mendukung. Setelah itu, ribuan pasukan Persia pun dikirim sampai tanah bergetar. Namun para Sparta tak gentar sama sekali dan segera membentuk formasi perang. Setelah sampai tanpa banyak cincong, para Sparta langsung open war. Namun para Sparta memilih untuk bertahan terlebih dahulu dari serangan Persia. Saat waktunya tepat, para Sparta langsung membantai habis para musuh.
Serangan belum sampai di situ, karena pasukan Persia mulai menyerang dengan ribuan anak panah. Namun dengan perisainya, para Sparta berhasil bertahan dari serangan itu. Dan hebatnya lagi, para Sparta tertawa senang akan serangan mengerikan tersebut. Di sisi lain, sang ratu mendapat kabar jika ia bisa menghadap para dewan 2 hari lagi. Sang ratu yang tak ada pilihan lain hanya bisa menunggu. Terlebih lagi, si penasehat kerajaan sebut saja Joko saat ini menginginkan kekuasaan Sparta. Sehingga sang ratu harus membujuk Joko agar ia bisa mendukung suaranya. Setelah itu, bala bantuan Persia datang, sehingga para Sparta harus kembali berperang, dan lagi-lagi mereka berhasil mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, Xerxes datang bersama para pasukannya. Xerxes mencoba membujuk Leonidas agar ia bisa tunduk kepadanya, sambil mengancam akan menyiksa para warganya. Namun tetap saja Leonidas menolak keras dan tetap menolak serta menegaskan jika ia dan pasukannya berani mati demi mempertaruhkan tanah airnya. And every scribe shall have their eyes put out. My legs, so kneeling will. As you are. Perkataan Leonidas membuat Xerxes marah, sehingga pada malam hari ia mengirim pasukan terkuatnya, yaitu pasukan kegelapan. Meskipun sudah berperang melawan ribuan pasukan, para Sparta tetap saja semangat membantai para pasukan kegelapan yang tentu saja dibantu dengan bangsa Arkadia. Ternyata, para Sparta berhasil menang dan malamnya para Sparta serta Arkadia merayakan kemenangan mereka. Namun tetap saja Leonidas masih bersemangat untuk berperang. Keesokan harinya mereka kembali berperang dengan pasukan Persia yang lagi-lagi jumlahnya sangat banyak. Tapi lagi-lagi bangsa Sparta sangatlah kuat dan sampai saat ini masih belum ada korban sama sekali dari bangsa Sparta. Bangsa Persia kemudian beralih ke pasukan jarak jauh dengan menggunakan lemparan bom. Namun hal itu bukanlah masalah karena bangsa Sparta berhasil mengalahkan mereka semua. Dan hal itu membuat Xerxes sangat kesal dengan kekalahan yang terus-menerus atau lost streak. Bahkan ia tak segan-segan menghabisi jenderal perangnya yang ia anggap tak becus mengalahkan Leonidas. Semua pasukan dari penjuru dunia yang berhasil Xerxes taklukkan ia kirim untuk mengalahkan Sparta. Namun semua itu adalah usaha yang sia-sia karena Sparta dengan 300 pasukannya masih tetap kokoh bertahan dari serangan Persia. Clumsy beasts. Namun sayangnya, salah satu anak dari kapten perang Sparta harus tewas mengenaskan dengan kepalanya yang terlepas. Sehingga sang kapten pun murka dan mulai membantai para pasukan Persia. Sehingga diperlukan 3 orang untuk menarik mundur sang kapten saking kuatnya. Singkat cerita, Epiles dipanggil oleh Xerxes dan dengan mengaku-ngaku sebagai dewa, ia mencoba membujuk Epiles agar ia mau bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Leonidas beserta pasukannya. Tentu saja dengan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu berupa uang yang sangat banyak serta wanita yang akan dikirim setiap hari. Epiles yang mengetahui jalan rahasia menuju gang sempit itu diminta untuk memberitahunya agar para Persia bisa mengepung pasukan Sparta. Tentu saja tawaran Xerxes langsung diterima.
Di sisi lain, penasehat kerajaan sebut saja Joko ini mengancam sang ratu jika suara sang ratu nantinya tidak akan didengar oleh semua orang saat mencoba membela Leonidas. Tentu saja sang ratu kepikiran, terlebih lagi nyawa suaminya saat ini sedang dipertaruhkan dan sangat membutuhkan bantuan dari para bangsa Yunani. Dengan terpaksa, sang ratu memberikan tubuhnya sebagai imbalan kepada Joko agar ia bisa membantunya agar bisa mengirim bantuan ke medan perang. Peperangan sebelumnya membuat beberapa pasukan Sparta dan pasukan Arkadia terluka. Lalu bangsa Arkadia tiba-tiba datang dan ia memberitahu jika Epiles sudah membocorkan jalan rahasia mereka sehingga pasukan Persia akan datang mengepung tempat tersebut. Bangsa Arkadia menyuruh mundur karena jika terkepung mereka sudah bisa dipastikan akan mati. Namun itu pilihan mudah bagi Sparta karena mereka tak kenal menyerah dan pantang mundur, sehingga mati adalah pilihan utama mereka daripada mundur dan menyerah. Bangsa Arkadia yang takut kemudian memilih untuk mundur dan menyebarkan cerita ini agar para bangsa Yunani tahu apa yang diperjuangkan oleh bangsa Sparta saat ini. Leonidas kemudian berpidato untuk meningkatkan semangat para pasukannya. Dan mereka semua menjadi bersemangat serta tetap membantu Leonidas meskipun mereka harus mati. Keesokan harinya, Leonidas menyuruh salah satu pasukannya bernama Dilios untuk kembali agar ia bisa menceritakan pertarungan para prajurit Sparta dan agar para bangsa Yunani bersatu mengalahkan Persia. Meskipun terasa berat, ia akhirnya menuruti permintaan terakhir Leonidas. But tonight, we died in... None that need be spoken. Any message? Free Greek know what happened. Lalu pertempuran akhirnya tiba. Xerxes bersama seluruh pasukannya datang mengepung para prajurit Sparta, membuat para Sparta tak ada pilihan lain untuk bertarung sampai mati. Xerxes kembali membujuk Leonidas untuk tunduk di hadapannya dan memberinya kesempatan terakhir untuk tunduk kepada Persia. Leonidas kemudian berpura-pura menyerah dan pada akhirnya serangan kejutan itu berhasil dan Leonidas segera melempar tombaknya kepada Xerxes. Sayangnya, lemparan Leonidas hanya mengenai pipi Xerxes dan serangan itu berujung kematian kepada seluruh pasukan Sparta yang sudah terpojok. Hanya tersisa Leonidas seorang diri dan ia hanya bisa pasrah ketika ribuan anak panah ditembakkan yang berujung tewasnya Leonidas. Di sisi lain, Dilios sudah sampai di kerajaan dan ia memberitahu sang ratu jika semua pasukan Sparta sudah tewas termasuk Leonidas dan ia mendapat perintah langsung darinya untuk mengumpulkan seluruh pasukan Yunani agar bisa bersatu melawan Persia. Singkat cerita, Dilios sudah berhasil mengumpulkan seluruh pasukan Yunani dan dengan begitu banyaknya prajurit, Dilios memimpin para prajurit tersebut melawan Persia untuk membalaskan dendam Leonidas. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film 300 2006. Bagaimana? Sangat brutal bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.